Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy. Jadi di kali ini aku ingin ngelanjutin cerita dari drama Korea yang berjudul Tale of the Nun-Tale 1938 untuk episode 5 ya. Jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Pada akhir episode 4 kemarin, Leon dan Lira berkelahi dengan para polisi Jongdo di Byongga karena mereka ingin mengambil bayi Lee Mi-ho. Jadi kisah ini dilanjutkan dengan para polisi yang sudah babak belur dan dihipnotis oleh Leon seolah-olah mereka tidak pernah datang ke Myongga untuk mengambil bayi Lee Mi-ho. Di Manchuria, Hongju akhirnya mengetahui kalau Leon memang ada dua orang. Pada saat itu, Leon era 1938 memanggil Aum dalam tidurnya. Melihat hal itu, Hongju kecewa dan akhirnya memukul kepala Leon. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi. Di tempat lain, Ginko dan Shinju sedang beradu mulut karena Ginko mengetahui kalau Shinju yang mencuri emas di rumahnya pada tempo hari. Namun Shinju terus mengelak karena diancam oleh Ginko akan dimasukkan di koran karena telah mencuri di rumahnya. Akhirnya Shinju mengakui bahwa memang benar dia yang mencuri malam itu. Di Myongga, Leon heran karena mengapa para polisi Jongno sangat menginginkan bayi Lee Mi-ho. Lalu Lirang memperlihatkan kepada Leon mengenai keahlian yang dimiliki oleh bayi Lee Mi-ho. Setelah Leon melihat keahlian bayi Lee Mi-ho, Leon menduga bahwa bayi ini merupakan jelmaan dari Dewi Fortuna atau Dewi Pembawa Keberuntungan. Setelah diberitahu oleh Lirang, Leon merasa khawatir bayi Lee Mi-ho ini dalam bahaya karena keahliannya memberi keberuntungan dan juga Gubernur Jenderal Komisaris Korea mengincar bayi Lee Mi-ho. Dan Leon berpikir apakah bayi Lee Mi-ho ini aman jika tinggal di Myongga. Di kantor polisi Jongno, Gubernur Jenderal Komisaris Korea merasa curiga dengan anak buahnya yang kembali ke kantor polisi dengan keadaan babak belur dan tidak mengingat kalau mereka sedang ingin mengambil bayi Lee Mi-ho, dan merasa yang membuat anak buahnya hilang ingatan bukanlah seorang manusia. Gubernur Jenderal Komisaris Korea pada saat itu memikirkan cara untuk mendapatkan bayi Lee Mi-ho. Dan salah satu polisi mengatakan untuk memanfaatkan Hongju saja karena dia mengetahui kelemahan Hongju. Adiknya merupakan anak buah Hongju di Myongga. Gubernur Jenderal itu akhirnya menyetujui untuk memanfaatkan Hongju saja agar mendapatkan bayi Lee Mi-ho. Di tempat lain, Hongju sedang naik kereta untuk kembali ke Gyeongsong setelah bertemu dengan Leon era 1938 di Manchuria. Pada saat itu, Hongju bertanya kepada Jae-yo anak buahnya apakah sulit bekerja dengannya. Jae-yo menjawab tidak. Jika Hongju tidak menyelamatkan Jae-yo pada saat itu, pasti dia akan dibunuh oleh para tentara Jepang karena aksi pembantaian anjing liar. Jae-yo mengatakan kalau dia akan melayani satu majikan selamanya. Pada saat itu Hongju merasa terharu dan langsung menghusap kepala Jae-yo. Di tempat lain, polisi anak buah Gubernur Jenderal sedang mendatangi desa yang diberi emas oleh topeng merah putih atau Muyong, dan seluruh warga di desa itu dihabisi oleh para polisi itu dan juga mereka mengambil semua perhiasan mereka. Setelah beradu mulut dengan Ginko, Shinju kembali ke Myongga dengan membawa Ginko. Melihat hal itu, Leon panik karena Ginko merupakan korban pencurian emas yang mereka lakukan tempo hari. Lalu Shinju mengatakan kepada Leon Ginko sudah tahu dan mereka telah berbaikan. Ginko datang untuk mengambil emas yang dicuri oleh mereka. Pada malam itu Hongju telah sampai di Gyeongsong. Pada saat itu tiba-tiba ada anak buah Gubernur Jenderal mendatangi Hongju dan memberitahu kalau Gubernur Jenderal ingin bertemu dengannya di kantornya. Akhirnya Hongju memutuskan untuk pergi menuju kantor Gubernur Jenderal Komisaris Korea pada malam itu. Pada saat itu Shinju menerima tawaran Ginko untuk menjadi anggota Gerakan Kemerdekaan Korea untuk membantu Ginko. Malam itu Shinju ditugaskan oleh Ginko untuk mengambil tas dari pria yang membawa bunga putih. Hongju akhirnya sampai dan langsung bertemu dengan Gubernur Jenderal Komisaris Korea. Gubernur Jenderal itu meminta Hongju untuk memberikan bayi Lee Mi-ho. Lalu tiba-tiba Hongju diserang oleh anak buah Gubernur Jenderal yang membuat lengannya terluka. Pada saat ini anak buah Hongju sedang disekap oleh para polisi dan jika Hongju tidak mau membantu mereka dengan menyerahkan bayi Lee Mi-ho besok siang, maka anak buah Hongju akan ditembak mati dan Myongga akan ditutup. Akhirnya Hongju menuruti perintah dari Jenderal Komisaris Korea itu. Hongju kembali ke Myongga dan mengambil bayi Lee Mi-ho saat Lirang dan Leon sedang tertidur. Malam itu akhirnya mereka mengetahui bayi Lee Mi-ho dan anggrek menghilang.
Pada saat itu Leon memukul Jeo untuk mengetahui keberadaan bayi Lee Mi-ho. Jeo mengatakan kepada Leon bahwa jika Leon dapat menyelamatkan nyawa anggrek yang sedang disekap oleh para polisi, maka dia juga akan memberitahu lokasi keberadaan bayi Lee Mi-ho. Hongju akhirnya memberikan bayi itu kepada anak buah gubernur jenderal dan menyerahkan kepada pria tua yang memakan wortel untuk menunjukkan lokasi tambang emas. Akhirnya pria tua itu menunjukkan lokasinya. Aprikot anak buah Hongju mendatangi kakaknya untuk mengetahui di mana anggrek disekap dan mengancam kakaknya dengan cara dia akan mati jika kakaknya tidak memberitahu lokasi anggrek berada. Akhirnya kakak Aprikot memberitahu lokasinya berada di kantor polisi Jongno. Siang itu Shinju dan Leon mendatangi kantor polisi Jongno dengan cara menyamar sebagai polisi untuk menyelamatkan anggrek yang sedang disekap. Di tempat lain, anak buah gubernur jenderal sedang menggali sungai yang diyakini banyak mengandung emasnya setelah ditunjukkan oleh pria tua yang memakan wortel. Ternyata saat kemarin malam Hongju telah memberitahu Leon dan Lirang bahwa dia diancam oleh gubernur jenderal untuk memberikan bayi Lee Mi-ho dengan cara menyekap anggrek anak buah Hongju. Setelah mendengar bahwa Hongju diancam oleh gubernur jenderal, Leon akhirnya membuat rencana dengan cara Lirang menyamar sebagai bayi Lee Mi-ho agar dapat menyelamatkan anggrek. Rencana ini hanya diketahui oleh Leon, Lirang, dan Hongju saja. Bayi yang bersama Hongju di sungai itu ternyata adalah Lirang yang menyamar sebagai bayi Lee Mi-ho. Di kantor polisi Jongno, akhirnya Leon dan Shinju berhasil menemukan keberadaan anggrek yang sedang disekap setelah melalui rintangan yang banyak. Pada saat ini keadaan anggrek sudah babak belur dan penuh dengan luka-luka. Mereka akhirnya berhasil mengeluarkan anggrek dari ruang interogasi bawah tanah. Saat mereka hampir berhasil keluar dari kantor polisi Jongno, ternyata para polisi Jongno menyadari perbuatan Leon dan Shinju dan akhirnya mengejar Leon dan Shinju. Karena keadaan cukup rumit, akhirnya Leon memutuskan untuk menyamar sebagai anggrek untuk mengelabui para polisi Jongno, dan anggrek sebenarnya telah dibawa oleh Shinju. Setelah anggrek aman, akhirnya Leon memberi sinyal melalui petir untuk memberitahu kepada Hongju bahwa anggrek sudah diselamatkan oleh Leon dan Shinju. Di sungai lokasi emas, pada saat anak buah gubernur jenderal ingin menembak bayi Lee Mi-ho, bayi Lee Mi-ho KW akhirnya berubah menjadi Lirang, dan mereka berdua akhirnya berkelahi. Saat berkelahi dengan anak buah gubernur jenderal, Lirang terluka melawan pria itu. Akhirnya Hongju membantu Lirang dan menghabisi para polisi Jongno dan anak buah gubernur jenderal dengan pedang andalannya. Setelah itu, Shinju mengantarkan anggrek ke Muyongga dan Leon pergi menjemput bayi Lee Mi-ho yang dititipkan oleh pengantin siput air di butik obok. Saat sampai di depan butik obok, Leon bertemu gubernur jenderal yang badannya bau darah, dan gubernur itu mengatakan kepada Leon bahwa mereka berdua akan berjumpa lagi. Setelah mendengar perkataan dari gubernur jenderal, pada saat itu Leon memperingatkan gubernur jenderal untuk jangan memakan manusia lagi, kalau tak mau kepalanya dipenggal oleh Leon. Hongju kembali ke Muyongga dan bertemu dengan anggrek dan merasa lega anggrek telah diselamatkan oleh Leon dan Shinju. Anggrek berterima kasih kepada Hongju dan tak akan melupakan jasa Hongju yang rela berkorban nyawa demi menyelamatkan anggrek. Di Muyongga, pria tua wortel datang untuk menjemput bayi Lee Mi-ho. Ternyata memang benar bahwa bayi Lee Mi-ho itu adalah jelmaan dari Dewi Fortuna, dan pria wortel itu bertugas melindungi bayi Lee Mi-ho. Pria tua wortel itu mengatakan kepada mereka bertiga bahwa dia ingin melanjutkan perjalanannya dengan bayi Lee Mi-ho, dan Shinju telah menyiapkan perlengkapan bayi Lee Mi-ho sebelum mereka berpisah. Pada saat itu mereka bertiga mengucapkan salam perpisahan dengan bayi Lee Mi-ho untuk terakhir kalinya. Pada saat Leon menyerahkan bayi Lee Mi-ho kepada pria tua wortel, bayi Lee Mi-ho menyuruh pria tua itu mengatakan kepada Leon kalau dia akan bertemu dengan orang yang dia tangisi. Tapi karena jalan takdirnya, dia akan kehilangan arah. Dan bayi Lee Mi-ho memberikan tanda bintang biduk di keningnya kepada Leon agar membantu Leon untuk menemukan arah. Akhirnya, bayi Lee Mi-ho atau jelmaan dari Dewi Fortuna pamit untuk pergi dan berpisah dengan Leon, Lirang, dan Shinju. Dan mereka bertiga pun terlihat sedih. Di tempat lain, Muyong sedang menahan kesakitan karena badannya yang belum pulih sepenuhnya. Saat itu, dia mengecek badannya yang masih setengah batu.
Di gedung bioskop tengah kota, Taluipa menemui Raja Lima Arah atau 10 Raja Neraka yang menjaga neraka kegelapan. Taluipa mengatakan kepada Raja Lima Arah kira-kira siapa dalang yang membuat seorang anak yang dikutuk menjadi batu menjadi datang kembali ke masa lalu. Pada saat itu, Raja Lima Arah marah karena merasa tertuduh oleh Taluipa sebagai dalang yang membuat Muyong kembali ke masa lalu, padahal memang bukan dia dalangnya. Mereka berdua akhirnya mencurigai ada seseorang lagi yang mampu melakukannya. Selanjutnya, Raja Lima Arah menemui Muyong di rumahnya dan memperkenalkan diri sebagai pemilik pegadaian untuk iblis. Selain itu, dia juga memperkenalkan diri sebagai Raja Lima Arah. Pada saat mendengarkan itu, Muyong kaget dan langsung sujud kepada Raja Lima Arah. Karena Muyong telah mengetahui kehebatan dari Raja Lima Arah, pada saat itu Muyong meminta tolong kepada Raja Lima Arah untuk menyembuhkannya agar tidak menjadi setengah batu lagi, dan akan melakukan apapun yang Raja Lima Arah inginkan jika dia bisa menyembuhkan Muyong. Setelah mendengarkan perkataan Muyong, Raja Lima Arah pun tertarik dan memberikan Muyong sebungkus kain. Saat ingin memberikan sebungkus kain itu, Raja Lima Arah bertanya kepada Muyong apa imbalannya. Lalu Muyong menjawab, apapun itu sekalipun jiwaku. Di tempat lain, Leon mendatangi rumah Taluipa dan menanyakan siapa si topeng merah putih itu, dan dia masih belum mengetahui sampai saat ini siapa di balik topeng merah putih. Dan dia juga merasa khawatir dengan ucapan bayi Dewi Fortuna tempo hari yang mengatakan kalau dia akan kehilangan arah. Setelah didesak oleh Leon, Taluipa masih enggan memberitahu siapa si topeng merah putih itu. Taluipa hanya mengatakan kepada Leon tak usah khawatir dan jaga saja batu pelindung agar dia bisa membuka gerbang kembali ke masa depan. Setelah itu Leon pergi. Taluipa sengaja berbohong kepada Leon karena dia tidak ingin Leon mengetahui di balik topeng merah putih itu adalah Muyong yang merupakan sahabatnya sendiri. Di tempat lain, Lirang mendatangi klub untuk memberi bunga kepada Putri Duyung sekaligus menonton Putri Duyung yang akan bernyanyi di klub itu. Pada malam itu, Lirang tidak mengetahui kalau Leon dan Shinju mengikuti dia ke klub. Saat itu, Leon dan Shinju sangat senang karena melihat Lirang dan Putri Duyung terlihat cocok sebagai sepasang kekasih. Pada saat sedang menonton Putri Duyung bernyanyi, tiba-tiba datanglah seorang perempuan menghampiri meja Lirang dan mencoba menggoda Lirang. Melihat hal itu, Putri Duyung kesal dan cemburu, dan dia mengeluarkan kekuatan teriakan cetarnya yang membuat semua orang menutup telinga dan barang-barang di sekitarnya pun pecah. Pada saat Putri Duyung keluar meninggalkan klub, ternyata Lirang sudah menunggunya di luar. Dan pada saat itu Lirang mengatakan kalau dia suka dengan kekuatan Putri Duyung dan merasa kalau Putri Duyung merupakan perempuan yang hebat. Pada saat Lirang dan Putri Duyung sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara bersin Shinju yang membuat Lirang akhirnya mengetahui kalau saat ini dia sedang diikuti oleh Leon dan Shinju. Karena terus diikuti oleh Leon dan Shinju, akhirnya Lirang mengajak Putri Duyung untuk berlari karena ingin kabur dari Shinju dan Leon yang terus mengikutinya. Setelah melihat Lirang dan Putri Duyung pergi, akhirnya Leon memutuskan untuk kembali ke Muyongga, sedangkan Shinju pergi ke tempat lain. Dan pada saat dia di dalam kamar, dia sedang melihat batu pelindung dan penggaris emas dan memikirkan kalau batu ini akan direbut oleh seseorang. Pada saat itu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya dan mengajak dia bermain. Saat Leon keluar dari kamarnya, ternyata seseorang yang memanggilnya tadi adalah Muyong. Pada saat itu Leon kaget dan langsung memeluk Muyong. Pada saat Leon memeluk Muyong, Leon mengatakan, "Kau si topeng merah putih kan?" Nah teman-teman, jadi itu adalah alur cerita dari episode 5 drama Korea yang berjudul Tale of the Nine Tails 1938. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat untuk membuat video terbaik untuk kalian. Dan sampai bertemu lagi, dadah.